Intinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, bahwa bahkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, bahkan hari ini 2000 tahun yang lalu, Engkau pun bangkit memperoleh kemenangan. Kuasa maut tidak lagi bisa mengalahkan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di saat yang indah saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu mengenai Paskah ini Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Selamat Paskah buat kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Judul khotbah hari ini saya beri judul, oh iya, ada tamu kita ya. Selamat datang ya Bapak. Bapak Panti dari Kesejahteraan Sosial ya Pak ya. Betul ya Pak. Selamat datang. Juga yang baru mungkin belum kenal ya. Nama saya Pastor Johannes. Saya pembina di gereja ini. Oke, kita mulai ya Pak ya. Perkenalan singkat kita. Saya mau tanya, ada nggak yang tahu ya? Atau mengetahui kenapa kita orang Kristen kok ibadahnya di hari Minggu? Itu hari pertama loh ya. Hari Minggu ini hari pertama. Harusnya kan hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa, ada yang tahu? Tiap tahun saya tanyakan ini. Kalau nggak tahu ya kebangetan mestinya ya. Ada yang tahu? Takut ya? Takut dijebak? Enggak, ini betul. Kita orang Kristen harus tahu kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu. Kok gak hari Sabtu? Kalau kita ditanya kita gak bisa jawab, kita malu. Amin? Ada yang tahu gak? Tiap tahun loh, tiap Paskah saya tanyakan ini. Karena apa? Pondasi kekristenan yang terpenting adalah Paskah, bukan Natal. Memang semuanya berkaitan. Natal kita perayaan, kita rayakan besar-besaran. Pak, tapi esensi yang terpenting adalah Paskah. Ya. Soalnya di Alkitab nggak ada diperintahkan perayaan Paskah, nggak ada. Di Alkitab diperintahkan merayakan Natal, nggak diperintahkan oleh Alkitab. Yang diperintahkan oleh Alkitab adalah perayaan Paskah. Ya. Kenapa Paskah itu kok penting? Karena sia-sialah iman kita percaya sama Yesus, kalau Yesus itu mati nggak bangkit. Oleh karena itu, karena kebangkitan Yesus, di hari Minggu, hari pertama, itulah Paskah juga, hari Paskah. Itulah yang kita peringati tiap-tiap minggu. Sehingga kita semua, anak-anak Tuhan yang disebut Kristen, kita beribadah di hari Minggu. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada yang tanya, jangan bilang nggak bisa atau nggak tahu. Nanti kita malu. Amin. Jadi kenapa kita kok nggak di hari Sabat? Karena Yesus itu yang punya hari Sabat. Dia udah menyempurnakan, karena kebangkitannya di hari pertama, maka kita semua beribadah di hari Minggu. Seperti saat ini. Jadi tiap-tiap minggu kita ini beribadah memperingati apa? Kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan dah lahir, mati, Jumat Agung semalam kita peringati, dan pada hari ini, hari Paskah ini, dia bangkit. Itulah kemenangan iman kita. Amin. Jadi jangan sampai nggak tahu ya, kita harus tahu. Ingat-ingat. Nanti tahun depan saya tanyakan lagi. Amin. Biar apa? Biar ingat. Kalau kita cuma satu kali pasti lupa. Tiap tahun saya tanyakan ini. Ya, untuk apa? Untuk mengingat. Ya, nanti kita ditanya nggak tahu, aduh, gimana ini ya. Nah, kalau kita udah tahu, ini yang penting, karena Paskah ini mulai dari perjanjian lama, itu disebut Passover, melewati, atau bahasa Ibraninya Pesa. Ya, pertama kali Tuhan memerintahkan kepada Musa, kepada bangsa Ibrani, untuk apa? Untuk merayakan Paskah. Ini harus dilakukan turun-temurun, katanya ya. Untuk apa? Karena kedekilan dari raja. Raja siapa yang tahu? Raja Firaun ya.
Waktu itu tidak melepaskan bangsa Israel ini untuk pergi, padahal sudah 9 yang dijalani. Ini yang perintah yang ke-10. Ya, jadi memang Tuhan di firman-Nya kalau kita baca, Tuhan memberikan hati yang keras, hati yang dekil kepada siapa? Kepada bangsa Mesir. Untuk apa? Untuk semuanya digenapi sampai 10 tulah. Ya, ini tulah yang ke-10, mau jalan. Maka Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyembelih. Orang-orang Lewi disuruh menyembelih korban, yaitu domba. Waktu itu domba Paskah pertama kali berupa domba betulan. Ya, disembelih, darahnya ditampung, lalu darahnya ditaburkan di tiang-tiang pintu rumah seluruh orang apa ini? Orang Mesir? Bukan ya. Orang apa ini? Israel ya. Ya, orang Israel, bangsa Yahudi. Jadi tiap-tiap pintu harus ditaburi oleh darah. Darah korban domba itu atas, samping, kiri, kanan. Taburi darah. Darah korban yang sudah disembelih ini. Itulah yang disebut Paskah. Terus, dagingnya boleh dimakan? Boleh dimakan. Tapi nggak boleh sampai besok pagi, nggak boleh menginap. Kalau nggak habis, dibakar semuanya. Ya, nah itulah pesta Paskah pertama kali di Perjanjian Lama. Setelah itu apa? Tulah yang ke-10 jalan. Jadi rumah-rumah yang nggak ada lambang darah di atas dan di kiri kanannya, maka mereka mengalami apa? Tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Kematian anak sulung bukan hanya manusia saja, bahkan hewan-hewannya pun juga mati yang anak sulung. Ya, jadi itulah yang disebut dengan Paskah yang pertama. Nah, terus kenapa kok kebangkitan Tuhan ini disebut Paskah juga? Ada yang tahu? Kan Paskah udah dilakukan beribu-ribu tahun yang lalu. Kenapa kok kelahiran kebangkitan Yesus ini disebut juga dengan Paskah? Karena Yesus waktu mati di atas kayu salib, Jumat Agung, itu peringatan Paskah akan dimulai. Kalau Paskah udah nggak boleh penghukuman itu. Tapi untuk mengejar Paskah, maka cepat-cepat disalibkan. Ya, bayangkan orang yang nggak ada kesalahan, nggak ada apa-apa, cepat-cepat disalibkan. Supaya apa? Supaya apa? Ya itulah, untuk melampiaskan. Melampiaskan apa? Keinginan. Keinginan siapa? Ya, imam-imam agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalau enggak seide dengan dia, singkirkan. Ya, tapi ya itulah, puji Tuhan. Tuhan seperti sudah janji, seperti janjinya tanda Yunus katanya kan. Maka hari ketiga dia bangkit. Nah, itulah yang disebut Paskah. Sejak saat itu Paskah tetap dijalankan, tapi bergeser di hari Minggu. Amin. Nah, apa bedanya sekarang? Saya tanya, bukan beda ya, sekarang kesamaannya aja. Antara Musa dan Yesus. Ada yang tahu? Pelayanan mereka berdua, kehadiran mereka di bumi, ada kesamaannya. Jadi bukan Alkitab ini bukan hanya menceritakan cerita yang nggak ada runutannya, nggak ada sangkut pautnya. Tapi Paskah yang dulu dengan Paskah yang baru ini ada rentetannya, ada runutannya. Jadi ada cemestinya antara Musa dan Tuhan Yesus ini ada kesamaannya. Ada yang tahu kesamaannya apa? Takut ya jawab. Enggak jebak ini. Umum aja ya. Tapi saya ingin menekankan untuk pendalaman kita semua. Bahwa kita mengerti rancangan Tuhan itu mulai beribu-ribu tahun tetap berjalan. Tuhan Yesus yang menggenapi. Ada kesamaan. Contoh pertama, waktu Musa lahir diperintahkan pembunuhan anak laki-laki berusia 2
tahun. Begitu juga di zaman Yesus. Diperintahkan pembunuhan anak di bawah umur 2 tahun akan dibunuh. Sama kan? Terus, Tuhan Yesus dicobai di mana? Di padang gurun. Musa pun selama 40 tahun, kalau Yesus nggak terlalu lama ya, kalau Musa dicobai juga 40 tahun di padang gurun. Ya, ini kesamaannya. Inilah karena banyak kesamaannya ya. Jadi mereka berdua ini memang dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk Paskah ini. Jadi coba kita buka di Keluaran 12, 13, 14. Ya, kenapa darah anak domba ini harus ditaburkan di atas pintu ini ya. Kita baca dengan suara keras ya. 3, 2, 1. Ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Nah, terus lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa perayaan yang diperintahkan Tuhan, ya inilah hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau kita cari di Alkitab, perayaan Natal itu enggak ada. Ya, tapi itu karena kita aja orang Kristen yang merasa bersyukur buat kelahiran Tuhan. Ya, yang diperintahkan Alkitab adalah Paskah. Itu yang terpenting. Makanya kita orang Kristen tiap-tiap minggu kita rayakan, bukan hanya setahun sekali. Tiap minggu kita rayakan. Ya itu tadi saya mengulangi sendiri ya. Terus kita balik lagi. Dari kesamaan antara Paskah pertama dilakukan oleh Musa dan Tuhan Yesus. Kita samakan lagi kedua tokoh ini ya. Mereka mengalami ancaman pembunuhan, begitu juga Yesus waktu lahir sama ya. Terus sama-sama berpuasa, sama-sama dicobai di padang gurun, sama-sama membuat mujizat yang mengeluarkan sumber mata air. Ya, gara-gara sumber mata air ini Musa nggak bisa masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena apa? Dia disuruh mengatakan aja atau berfirman aja, tapi dia memukul. Kesalahannya sepele aja ya. Tapi itu yang menjadi penghalang. Kalau Yesus memberikan mujizat apa? Kalau air sumur ini kau minum, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau kau minum daripadaku, mata air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Itulah mujizat yang sama antara keduanya. Ya. Jadi keduanya lahir itu sebagai pembebas, sebagai jawaban atas penindasan atau dipersiapkan untuk apa? Untuk umat Tuhan. Ya, umat Israel dulunya. Tapi sekarang kan kita yang percaya dengan Tuhan Yesus, kita juga disebut keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunan Israel juga. Amin. Nah, keduanya juga kembali setelah yang memerintahkan pembunuhan itu meninggal atau mati. Ya, dengan ini Raja Mesir Firaun setelah meninggal, maka Musa kembali ke Mesir. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah Herodes memerintahkan pembunuhan itu meninggal, maka Yesus kembali lagi. Makanya Yesus kembali, dia bukan kembali ke tanah itu, kembali ke Nazaret. Makanya Yesus disebut dari Nazaret. Amin. Nah, keduanya diakui sebagai pemimpin yang luar biasa. Karena apa? Karena Musa
memberikan firman Tuhan. 5 yang pertama di kitab Perjanjian Lama. Kejadian, apalagi? Ada yang tahu? Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, apalagi? Apa? Keluaran. Kalau Yesus, apa yang disebut Injil? Perjanjian baru. Apa? Kurang keras, nggak usah tanggung-tanggung. Terus? Disebut apa itu? 4 kitab perjanjian baru itu disebut apa? Ayo kita orang Kristen harus tahu. Injil ya. Kalau yang Musa tadi disebut apa? Taurat, betul. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya kita harus tahu. Amin, itu kesamaannya. Nah, dalam teologi Kristen, Musa digambarkan sebagai bayangan. Ya. Atau tipe dari Yesus di mana kisah kehidupan Musa mengarah pada kedatangan Mesias yang sejati. Ya, jadi persiapannya lama ya, ribuan tahun. Musa itu tipikal Yesus sendiri. Makanya waktu Yesus ketakutan di Taman Getsemani, Musa hadir menguatkan Yesus untuk menjalani apa-apa yang udah direncanakan Tuhan ini, karya penebusan untuk kita semua manusia yang berdosa ini. Amin. Nah, jadi kita ambil kesimpulan Musa dan Yesus adalah tokoh penting dalam agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Islam pun percaya loh sama Tuhan kita ini. Cuman mereka mengakunya sebagai nabi, tapi kita percaya karena melihat cara matinya, dia ini disebut anak Allah. Itu orang yang nggak mengenal Tuhan. Tapi melihat Yesus mati di atas kayu salib, maka keluarlah dari tentara Romawi ini, salah satunya bilang, melihat cara matinya, dia ini betul-betul anak Allah. Ya, inilah akhirnya digenapi. Kalau Musa memberi mukjizat dengan apa? 10 Taurat, perintah di Gunung Sinai, Yesus menerima wahyu langsung. Ya, makanya digenapi sampai saat ini. Amin. Nah, kita sekarang belajar ya, kalau perjanjian lama tadi, darah harus tercurah. Dengan darah domba, harus ditaburkan di pintu rumah masing-masing, supaya tidak ada kematian anak sulung. Sekarang juga, darah Yesus harus dicurahkan, ditumpahkan sebagai domba, pengganti domba. Yang apa? Yang akan kita taburkan di mana? Di loh hati kita. Makanya tiap-tiap kalau kita 1 bulan sekali kita peringati dengan minum darah dan tubuh Kristus. Itu karena apa? Loh hati kita taburi dengan darah Yesus. Amin. Maka kita dimenangkan, disucikan dari segala dosa. Paskah pertama ini dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau pertama domba, Yesus menggenapi sebagai anak domba Paskah yang disembelih untuk menebus dosa manusia. Coba kita buka di 1 Korintus 5 ayat 7. Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1, ya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Siapa yang disembelih? Yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kita hidup tidak boleh ada ragi. Ragi itu sikit, tapi bisa mengkamirkan seluruh kehidupan kita. Jadi kita harus tidak boleh beragi, kita harus tulus hanya memandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus darahnya sudah tercurah, yang disembelih setelah Yesus lahir, yaitulah Yesus Kristus disembelih sebagai ganti domba untuk Paskah saat ini. Amin. Nah, kebangkitan Yesus menjadi inti perayaan Paskah umat Kristen saat ini. Coba kita buka lagi di Matius 28 ayat 5 sampai 6.
Kita baca ya dengan suara keras. Ya, 3, 2, 1. Ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Lanjut. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Seperti yang saya katakan pembuka tadi, sia-sialah iman kita percaya kepada Yesus kalau Yesus enggak bangkit. Karena dia bangkit, ada hari esok. Karena Yesus bangkit, maka ada hidup kekal. Amin. Di dunia ini enggak ada yang bisa bangkit kembali. Apapun ya, agamanya, kepercayaannya, enggak ada manusia yang bangkit. Ada Pak yang bangkit Pak, Lazarus. Memang dia bangkit, tapi dia enggak naik ke sorga, dia mati lagi. Amin. Mungkin ada yang bangkit lagi, tapi enggak abadi, dia mati lagi. Tapi Tuhan Yesus bangkit, tidak pernah mati, dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, semua anak-anak yang percaya. Itu bedanya ya. Bukannya enggak ada yang bangkit, mati suri, apa ceritanya banyak. Tapi apa dia tetap hidup terus? Enggak ada sampai saat ini. Amin, itu yang membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikorbankan, disembelih di Jumat Agung. Amin. Nah, di mana melalui kebangkitan inilah kutuk kematian sudah dikalahkan. Amin. Nah, dengan kebangkitannya kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan baru. Dia telah mengalahkan dosa dan maut, membuka jalan bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sumber harapan terbesar bagi kita. Ya. Dengan kebangkitannya kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan baru. Dia telah mengalahkan dosa dan maut, membuka jalan bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal. Kalau kepercayaan yang lain, katanya nggak ada yang langsung ke sorga. Jadi harus masuk dulu ke mana? Ke neraka. Nanti di neraka ada pemurnian. Percayakah kita itu? Di neraka ada pemurnian. Nggak ada ya? Saya rasa itu tipu muslihat aja. Kalau udah ke neraka kita nggak bisa. Kalau firman Tuhan berkata udah di neraka, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak bisa nyebrang. Menjumpai Abraham pun kita nggak bisa, minta minum pun kita nggak bisa. Itu firman Tuhan. Ya, jadi jangan tertipu. Kalau udah masuk neraka ya udah selamanya kita di neraka. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita masuk di sorga, ya itu kita selamanya hidup kekal itu di sorga. Ya, jadi jangan percaya. Kalau nanti kita masuk neraka dulu, coba-coba gitu ya. Nanti kita dipindahkan ke sorga. Enggak ada itu. Firman Tuhan enggak ada. Hidup kita kalau setelah kematian kita terpisah. Ya, makanya kita harus tetap ingat, semua orang pasti mati. Jadi jangan takut kematian selama kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di atas kayu salib. Tapi kalau kita merasa belum ditebus, nah itu yang jadi pertanyaan ya. Ada yang belum dibaptis? Semua udah dibaptis? Ya, kalau belum dibaptis cepat-cepat ambil kesempatan. Amin. Karena enggak tahu gara-gara sebelum Jumat Agung kematian ini. Wah, orang-orang sekeliling saya ini tiba-tiba banyak yang meninggal loh. Sehat. Tiba-tiba meninggal. Ya, bahkan ada yang dipersiapkan untuk sebagai pengganti hamba Tuhan. 4 tahun disekolahkan begini begitu, tiba-tiba meninggal juga. Serangan jantung. Bayangkan. Sebelum Jumat Agung. Padahal udah dipersiapkan. Supaya jadi, bapaknya kan udah tua, hamba Tuhan itu tua. Dipersiapkan untuk menggantikan dia. Disekolahkan, belajar, mulai penggembalaan, meninggal dunia. Setelah kami mengikuti pemakamannya di perdagangan itu,
Besoknya tetangga saya juga cerita, wah calonnya meninggal dunia, calonnya. Apa nggak nangis Bombay dia? Jadi ya itulah kematian, nggak tahu. Dimulai dari Pak Aris yang khotbah itu ya Pak ya, soal kematian. Siapkah kita mengalami kematian? Yang udah siap angkat tangan? Nggak ada ya? Oh Pak Novi siap. Kita doakan ya. Enggak ya Pak ya, panjang umur. Inilah kadang-kadang kita ini merasa siap. Tapi kalau kita doakan juga takut juga ya. Ya inilah, kadang Bapak itu sampai bilang, waduh kenapa kok anak saya, kok enggak saya aja dulu. Saya udah tua. Inilah cerita nanti seorang bapak yang enggak tega melihat anaknya pergi. Padahal anaknya kan mungkin ya Tuhan Yesus lebih butuh, makanya rumahnya udah siap dikirim ke surga. Amin. Nah tapi itulah, kita layakkah kita bercermin sendiri atau dalam diri kita sendiri, layakkah kita ini masuk di surga? Setelah kita mengalami kematian, sudahkah kita mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa layak masuk di surga? Ada amin? Udah layak semuanya? Nah, tanda pertobatan kita percaya Kristus adalah dibaptis. Jadi kalau kita malu mengakui Tuhan, Tuhan akan malu juga kepada kita. Mengakui di depan Bapak bahwa ini anakku. Malu Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita nggak mengakui bahwa Yesus itu juru selamat kita. Kita belum dibaptis. Kita nggak mengakui. Memang kita ibadah, tiap hari kita ibadah. Tapi selama pengakuan kita, tanda iman kita nggak kita lakukan, jangan salahkan Tuhan. Menyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nggak bisa masuk di kerajaan sorga. Karena apa? Kita malu waktu di dunia ini mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama, tanda pertobatan. Kita harus bertobat. Jadi melalui Paskah ini kita diingatkan kembali. Kematian pasti kita alami. Ya. Cuman yaitu setelah kematian, apakah kita masuk di kekekalan? Kekekalan kan ada dua. Yang enak, yang kita rasakan, yang kita cari surga, atau kekekalan di api neraka. Ya, jadi hati-hati, tetap waspada. Umur manusia nggak ada yang tahu. Ya itulah, mulai rentetan khotbah sebelum Prapaskah sampai hari ini. Semuanya tentang kematian. Tapi syukur pada Tuhan kita, Yesus Kristus yang bangkit mematahkan kutuk kematian ini. Amin. Kalau kita mengikuti hukum Taurat, kutuk yang paling ditakuti adalah kutuk kematian. Tapi karena perjanjian baru Yesus lahir, dia mematahkan kutuk kematian ini. Dengan apa? Dia bangkit, menjanjikan tempat yang baik untuk kita semua. Kekekalan yang abadi. Coba kita buka di 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Kita mulai belajar beberapa firman. Catat kalau perlu, ini penting kali. Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lanjut. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lanjut. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Inilah sengat maut dikalahkan oleh Tuhan kita. Ya, jadi kutuk dari hukum Taurat, kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus dikorbankan sebagai domba yang disembelih untuk menebus kita semua, manusia yang layak mati karena kita semua berdosa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kemampuan kita diselamatkan Tuhan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena kita udah diselamatkan Tuhan, rasa ucapan syukur kita, makanya kita harus berbuat baik. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Itu ucapan syukur kita, bukan karena perbuatan kita. Ya. Kalau di Buddha diajarkan karena perbuatan-perbuatan baik. Kalau perbuatan baik kita ditimbang-timbang, nggak mungkin menang kita. Tiap hari dosa kita selalu lanjut terus ya. Kebaikan kita jarang kali.
Amin. Amin, kok lesu semua. Amin. Jadi paham sampai di sini ya. Yesus sudah mematahkan sengat maut itu. Melalui kematiannya, dia bangkit kembali. Paskah inilah. Makanya kita orang Kristen, kita peringati tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap minggu. Karena inilah yang perintah peringatan dari firman Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus juga diingatkan dalam Yohanes 11, 25-26. Ayo kita buka. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Ayo kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1, ya. Jawab Yesus. Lanjut. Hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Nah ini Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Amin. Beri kemuliaan yang percaya. Itu Tuhan kita. Nah jadi mari kita hidup dengan iman percaya akan kebangkitannya, dan berpengharapan dengan iman dan dengan kasih, karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita memiliki masa depan yang dahsyat. Katakan amin. Saya undang BL, singer tim musik untuk maju ke depan. Sebagai penutup, kebangkitan Yesus membawa harapan baru bagi kita. Di tengah kesulitan dan ketidakpastian, kita bisa memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah mengalahkan kematian dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit bersama dengan Yesus, meninggalkan dosa dan ketakutan, dan hidup dengan tujuan dan mengerti makna kekekalan. Ya, Tuhan telah mengalahkan maut, mari kita hidup dengan kemenangannya. Katakan amin.